Tapi kalau di radio berita ini, bayangin, nggak ada lagu. Jadi setelah menit ini, apa lagi? Setelah menit ini, apa lagi? Next, apa lagi? Next item, apa lagi? Jadi memang harus di planning. Radio berita akan mati. Kalau menurut saya sih, radionya mungkin bisa off. Ya. Tapi sebagai sebuah profesi yang menyajikan berita, saya rasa itu yang nggak bisa tergantikan. Kayaknya nih, radio yang formnya sama berita gitu ya. Nah bagaimanapun juga berarti kita harus jadi jurnalis. Tapi kita nggak tahu dulu belajarnya di mana gitu. Jadi benar-benar learning by doing aja gitu ya. Jadi orang yang bisa survive, orang yang bisa beradaptasi. Betul. Ketika beradaptasi dia juga harus punya knowledge. Gitu. Halo sahabat DP, selamat datang kembali di Insiders. Ini siniar Dewan Pers. Kita kedatangan tamu istimewa nih, yaitu pemimpin redaksi Radio El Sinta, Mas Haryo Risamaji. Halo Mas Haryo. Halo, apa kabar Mbak Maira? Selamat datang ya Mas. Ya makasih udah mau nemenin kita ngobrol-ngobrol nih Mas nih, gitu. Dan buat teman-teman, Mas Haryo ini adalah wartawan radio yang senior. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol nih, apalagi Radio El Sinta ya yang dipimpin oleh Mas Haryo adalah radio berita. Boleh dikatakan nomor 1 ya Mas berarti ya Mas ya? Di antara radio berita yang ada ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Nah ini Mas, aku jadi penasaran. Mas Haryo itu memang awal mula jadi jurnalis itu memang langsung ke radio atau gimana Mas? Jadi karena dulu sebenarnya cita-cita kita bukan jadi radioman ya, bukan di radio. Dulu tuh kalau nggak jadi olahragawan atau musisi gitu ya. Dulu tuh seperti itu waktu zaman kuliah ya. Cuman kan karena kita kuliah sendiri ya dan survive di Jakarta begitu ya, harus punya pendapatan. Nah waktu itu ada namanya Radio El Sinta. Nah, Radio El Sinta waktu itu formatnya lagu-lagu jazz. Oh jadi dulu tuh El Sinta belum jadi radio berita? Iya belum. Oh. Radionya muternya lagu jazz. Dulu saya main musiknya jazz. Oh. Jadi kalau nggak salah cuman ada 2, satu di Bandung ke LCBS, yang di Jakarta tuh El Sinta gitu ya. Nah kita ngelamar di situ karena kan tahu bagaimana jazz itu bermain. Matching ya. Waktu itu lucu juga pas lagi mau diwawancara tentang jazz, malah saya tanya balik, nggak gitu Pak, jazz tuh nggak kayak gitu. Jadi kocak jadi, gitu, bisa begitu? Iya karena saya main musiknya jazz Pak, rootnya tuh kayak gini. Dulu pertama kali gini straight ahead-nya, terus new wave-nya bagaimana, skillnya gimana. Oh gitu ya, oke kalau gitu besok masuk nggak? Jadi karena lebih jago dibanding pewawancaranya ya. Iya karena kita bermain musik ya. Nah dari situ tuh mulainya radio jazz. Nah waktu perkembangan era reformasi tahun 98 itu ternyata berubah tuh ya, berubah. Orang tuh butuh berita. Dulu yang bisa nyajiin berita kan cuma RRI doang. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah dulu kita belum tahu itu namanya berita atau bukan, tapi kita mendelivery informasi dari masyarakat secara langsung gitu. Benar, masyarakat nelpon, ngasih informasi, kita langsung udarain gitu. Ternyata banyak gitu loh. Kayaknya waktu itu Nurul, ketika itu kan reformasi ya, ketika pada titik 0 gitu, titik nadir ya, kondisi politik ekonomi hankam gitu. Jadi ya kalau misalnya dalam kondisi standar ya mungkin kita akan ditegur gitu kan. Karena hanya boleh menyajikan berita dan informasi kan cuma RRI doang. Nah dari situ tuh berkembang. Nah tahun 2020 tuh radio itu saya di El Sinta gitu ya. Declare nama format radio News and Talk Radio. Nah, tahun 2000. 2000 Teng. Oh tahun 2000 ya, oke. Dari situ deh, ya udah kayaknya nih radio yang formnya sama berita gitu ya. Nah bagaimanapun juga berarti kita harus jadi jurnalis. Tapi kita nggak tahu dulu belajarnya di mana gitu. Waktu reformasi DPR diduduki, terus juga ada peristiwa Semanggi. Saya tuh di lapangan liput, tapi nggak tahu cara ngeliputnya gimana gitu kan. Jadi benar-benar learning by doing aja gitu ya. Dan dari situ deh
baru muncul kita kepo pengen jadi wartawan jurnalis di lapangan, laporkan langsung dari lokasi yang kita nggak tahu tuh 5W1H itu apa, nggak ngerti. Nah pada tahun berangkat dari situlah ya, baru itu. Nah waktu itu BBC dengar tuh, BBC ya, BBC tuh tertarik ingin kerjasama sama El Sinta. Pada waktu itu belum declare ya, 98 itu ya? Oh enggak, udah udah 2000. Oke. Tapi kan itu kan kita nggak tahu knowledge-nya gimana sih cara jadi jurnalis radio gitu atau radio berita gitu. Tapi BBC itu tertarik dan dia yang naruh programnya di El Sinta. Nah kita juga belajar akhirnya ya, bagaimana cara bikin berita. Oh begini, oh begitu wawancara terus kayak gimana sih gitu kan. Oh begini wawancara radio, openingnya gimana, stressnya di mana, punch-nya di mana, klimaknya bagaimana gitu kan. Kita belajar gitu. Nah udah dari sanalah baru kita paham bahwa oh ini ada ilmunya, jadi harus belajar. Nah di situ kita mulai belajar tuh ada seminar ataupun yang dibikin sama BBC, terus yang ke depan tuh ada LPDS, yang ke depan kita yang sekarang ini Dewan Pers udah aktif gitu ya. Ya kita bilang ke yang muda-muda, lu nggak bisa cuman modal begitu-begitu aja, harus ada ilmunya, harus belajar sama yang pintar, harus belajar yang punya pengalaman. Nah dari situ tuh baru berangkat di situ saya belajar di mana-mana, bahkan beberapa kali misalnya diminta ke radio-radio negara tetangga untuk ngasih presentasi bagaimana sih radio berita. Jadi role model nih El Sinta nih. Oh, jadi sekarang ini jadi gitu. di negara mana aja tuh Mas? Kayak Malaysia. Jadi mereka tuh memang radio beritanya mencontoh El Sinta gitu. Iya, kalau kita bilang mencontoh El Sinta nggak enak juga ya. Artinya mereka belajar ya sebagai sebuah wawasan gitu ya. Terus juga selain Malaysia, China. Oh gitu. Iya, China. Dia ada sampai sekarang tuh China Radio Internasional ada siaran di El Sinta, dan saya pernah dipanggil diajak ke Beijing gitu untuk briefing staff-staff mereka gitu. Gimana sih cara membuat berita, mana yang jadi fokus dan sebagainya gitu. Jadi tiap hari kita brief sama teman-teman di sana. Terus juga Voice of America. Oh VOA. Iya, VOA itu juga, itu malah kita sembari belajar, sembari kita sharing gitu loh. Karena ternyata radio yang menyajikan berita pure seperti El Sinta ini, ketika saya ke Washington itu nggak nemu. Oh gitu. Nggak nemu. Jadi rata-rata misalnya ke NPR atau radio-radio berita lain yang di sana itu rata-rata punya news agency. Oh. Jadi kalau misalnya 1 jam ada laporan bursa efek gitu ya. Dia udah ada news agency, dia bisa sewa atau dia bayar, dia bisa masuk siaran di situ gitu loh. Kalau ada laporan traffic report, dia bisa ada agensinya lain. Oh gitu. jadi macam outsourcing gitu jadinya ya. Jadi bukan diproduce sendiri. Bukan produce sendiri sebenarnya. Nah kalau El Sinta dari A sampai Z itu produce sendiri gitu. Jadi kayak misalnya reporter di lapangan untuk traffic aja dari kita, ya kan. Terus kalau misalnya laporan bursa efek ya kita harus naruh orang di bursa efek Indonesia gitu. Nah kayak gitu. Tapi kita belajar, ternyata begini. Jadi makin luas wawasannya ya kita terapin juga. Kayak waktu misalnya sekarang ini lagi radio podcast gitu ya. Jadi radio, live radio, bukan hanya audio tapi video ya. Itu tahun 2000 sekian tuh, awal-awal tahun 2000 berapa? 2010, 2014 itu ya. Itu saya udah nonton tuh di Amerika tuh emang udah ada program kayak gitu. Nah dulu saya sempat nonton radionya Mike and Mike namanya. Jadi dia radionya radio olahraga tapi dia bisa kita tonton di TV gitu loh. Dia siaran kayak gini tapi bisa ditonton di TV. Keren juga, wah asik juga ya gini ya. Padahal dulu belum ada podcast yang di YouTube gitu ya. Sekarang kan kalau dulu masih di TV ya, tapi sekarang di YouTube itu ya memang sama format seperti itu gitu. Jadi kita belajar sampai sekarang deh Mbak. Jadi dalam perjalanannya juga kita paham bahwa radio berita harus mempunyai orang-orang yang capable. Sebab itu saya juga waktu itu ikut uji kompetensi wartawan, jurnalis, menjadi wartawan utama. Alhamdulillah saya lulus gitu ya. Dan beberapa teman saya juga ada yang di wartawan media dan nah itu kita perluin juga gitu loh. Untuk kita bisnis kita di radio berita kan, jadi harus punya kapabilitas itu. Karena waktu saya sempat wawancara misalnya sama Pak Jokowi waktu itu, Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu itu, Setnek nanya juga. Nanya, Mas Haryo nih kompetensinya apa gitu loh. Iya. Oh saya wartawan utama Mas gitu. Nomornya berapa? Dia cek kok
di websitenya Dewan karena Pers sama itu. orang nomor 1 ya, Iya, jadi betul. butuh background checking kan. Betul. Nggak tahu deh kalau itu saya alami itu ya. Mungkin kalau interviewer lain saya kurang tahu, tapi saya itu mendapatkan pengalaman itu dan mereka secure gitu loh. Oke, kalau gitu bisa wawancara Bapak gitu. Yes, berarti kita bisa wawancara, dan ya beberapa presiden lah saya sudah wawancarin secara langsung di radio gitu. Nah, itu karir di radio sampai dengan radio berita sampai dengan saat ini 2023 ini memang tantangannya berat karena memang kan ada disrupsi media, konvergensi yang harus kita lakukan. Kita juga ada media sosial yang basis internet base gitu ya. Dan itu berat ya, tapi di balik kesulitan itu biasanya ada opportunity. Nanti saya cerita deh opportunity. Tapi ini ya, kalau ngelihat tadi dari awalnya aja minatnya mau masuk radio karena musik jazz, terus tiba-tiba jadi reporter berita, terus tiba-tiba sekarang jadi pemret, itu semua memang membuktikan ya Mas Haryo memang terus belajar gitu ya Mas ya, mau terus belajar update kompetensi gitu. Karena itu yang paling penting. Jadi orang yang bisa survive, orang yang bisa beradaptasi. Betul. Ketika beradaptasi, dia juga harus punya knowledge gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar adaptasi, karena di dalam beradaptasi itu kita harus ada ilmunya kan. Nah, ilmunya harus kita cari juga gitu loh. Misalnya kayak di radio ini ya, gimana supaya radio ini survive, bisa beradaptasi? Ya kita harus cari ilmunya kayak apa nih. Nah, di situ kita harus punya kapabilitas. Teman-teman di studio itu harus belajar juga ya mengenai bukan hanya tentang berita di radio, tapi dia bagaimana tentang trending topik, ya kan? Apa aja yang buat viral, apa yang jadi curiosity-nya orang-orang gitu ya. Nah, itu harus dipelajari kan. Nah, nggak bisa kalau nggak kita ikutin itu. Nah, teman-teman di studio, di desk news-nya harus mempelajari. Nah, saya juga berkepentingan untuk itu karena kan membawa gerbong ini ya. Jadi kita harus paham visionnya apa sih gitu loh. Kalau kita nggak tahu visinya apa, bagaimana teman-teman yang lain untuk bisa maju memajukan radio ini, yang notabene ini kan radio yang sangat spesifik ya. Betul. Radio berita, niche ya. Iya niche. Radio berita gitu loh. Jadi kalau mungkin nggak siap, itu pasti akan keteteran ya. Kalau misalnya dulu saya pernah siaran di radio lagu, Mbak Ira ya, bingung. Apalagi kita bisa putar lagu gitu loh. Habis materi katanya kita putar lagu dulu deh sambil kita cari informasi, kita cari wawasan dan sebagainya. Tapi kalau di radio berita ini bayangin nggak ada lagu. Jadi setelah menit ini apa lagi? Setelah menit ini apa lagi? Next apa lagi? Next item apa lagi? Jadi memang harus di planning. Nah, untuk ke-planning itu kan butuh knowledge ya. Betul. Nah, ini dia makanya teman-teman di Elsinta di desk-nya itu kita arahkan untuk ayo kita sama-sama harus terus belajar, harus terus buka wawasan. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita buka wawasan kita luas, kita duduk di meja produser, meja eksekutif produser, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan gitu loh. Kalau enggak kan kita kan akan zong gitu. Apalagi nih ya. Iya, mati gaya nih gimana gitu. Oke. Nah ini Mas, sekarang kita jadi penasaran nih, kan ada mungkin teman-teman juga nggak semua orang ya, tadi seperti Mas Haryo bilang radio berita itu kan memang sangat niche market ya Mas ya. Betul. Jadi sangat spesifik ya, segmented sekali. Nah ini kalau pengen mungkin teman-teman yang belum tahu radio berita itu sebenarnya apa sih Mas, dan fungsinya tuh kayak gimana gitu? Jadi dulu itu memang pertama kali kita buat itu banyak banget tantangannya, bahkan agak dicibir juga, tapi ya kuatnya teman-teman lah. Lu ngapain bikin radio berita, siapa yang mau 24 jam denger ngomong mulu gitu ya. Gitu. Iya sih, bener sih. Waktu itu ya aduh gimana nih, kita kasih lagu enggak nih gitu. Sempet drop ya jadinya. Sempet, tapi ketika kita bilang bahwa lu yakin enggak? Gua yakin. Lu yakin enggak? Yakin. Udah deh, kita gila aja deh, yakin. Oke. Itu dulu ya. Tapi sekarang hikmahnya adalah radio yang survive sekarang adalah yang benar-benar fokus. Segmented. Yang benar-benar menyajikan itu. Karena pilihan udah banyak banget. Iya. Ya kan? Kalau misalnya kita nggak fokus, spesialisasi di tertentu gitu, kita akan banyak kompetisinya, kompetitornya, dan kita juga akan keringetan yang luar biasa begitu kan. Nah sekarang nih Elsinta dengan radio yang berformatkan news and information radio, berita tok gitu tanpa muter lagu gitu,
jadi satu tujuan orang. Kalau lu di mobil ya kita bicara, di mobil kalau lu mau dengar berita, lu dengar informasi lalu lintas, traffic, lu di mana gitu. Ya pasti di situ gitu loh. Di El Sinta misalnya gitu ya. Ini yang saya temuin ya. Iya sih. Pagi dan sore begitu ya. Tapi kalau mau denger lagu, sempet tuh. Mas Aryo kasih lagu dong sedikit. El Sinta. Kita tuh bilang sama teman-teman di studio, kita tuh rela banget kok. Pendengar yang mau denger lagu, monggo silakan ke radio sebelah, nggak masalah gitu. Nanti kalau mau denger radio lagi, berita lagi, yuk balik lagi, nggak masalah. Jadi emang udah ada pembagiannya gitu loh. Jadi kita jadi ada hikmahnya bahwa kita nih radio fokus sekali gitu. Nah sehingga untuk adaptasi dan juga survival kondisi seperti sekarang ini, ya kita jadi sebuah tempat yang memang dirasa pas oleh stakeholder kita. Misalnya kementerian apa ingin mensosialisasikan programnya tentang apa misalnya COVID lah misalnya, COVID gitu loh. Sampai El Sinta tuh dapat penghargaan radio tentang COVID ya dari KPI ya satu. Ya udah, di mana nih mau sosialisasi ya di El Sinta karena spesifikasinya itu. Betul. Radio lagu susah ya Mas ya? Bisa. Cuman mungkin segmennya berbeda gitu ya. Dan kompetitornya banyak. Iya betul. Mau naruh yang di radio A apa B nih gitu. Iya kuenya segini yang rebutin banyak ya. Betul. Nah kalau radio berita ini agak spesifik, tapi kayak marketnya bikin market sendiri gitu. Ya udah di sini. Iklan apa lagi misalnya dari kementerian apa atau BUMN apa, ya mereka akan gunakan itu gitu. Dan itu jadi kayak kita, oh iya hikmahnya tuh di sini karena kita fokusnya tetap di sini, konsistennya di sini. Ya orang-orang stakeholder yang ingin menggunakan jasa kita merasa firm gitu loh. Dan memang benar ketika memang di attract pendengarnya. Dan sekarang kita kawin dengan media sosial, kita analitik yang membuka media sosial. Bener. Jadi kayak misal pagi ini kita buka polling itu loh. Viewernya baru aja beberapa menit udah 1.900 gitu. Jadi ketahuan memang nongkrongnya di situ gitu lah. Karena spesifikasinya bukan karena hebat begitu ya, enggak. Karena emang orang yang butuh news atau butuh isu ya di sini gitu loh. Mungkin kalau El Sinta di riset lagu apa yang nggak mungkin dapat rating gitu. Misal lagu apa yang hebat, yang banyak disukai anak muda gitu. Di El Sinta nggak akan keluar di risetnya karena emang nggak muter lagu kan gitu. Jadi memang ada bagian-bagiannya. Betul, dan kita di El Sinta ini bagiannya adalah bagian yang menyajikan news and information radio gitu. Nah ini kalau radio berita itu berarti target audiensnya tuh siapa aja sih Mas? Ya, jadi kalau radio berita itu pertama yang kita ingin tuh target audiensnya adalah segmen B ke A. Oh I see, okay. B ke A. Jadi orang yang mempunyai decision making, ya, terus dia bisa mutusin segala hal dengan cepat, dan dia punya potensi untuk belanja, mengeluarkan spend of money-nya. Itu yang sebenarnya segmen kita gitu loh. Karena memang orang yang suka berita itu rata-rata orang-orang yang seperti itu. Kenapa sih suka berita? Berita itu dibutuhkan oleh mereka untuk memutuskan bisnisnya dia, atau mungkin pekerjaan dia dengan variabel yang dia dengar di radio. Dia bisa juga baca di website atau di koran sebagainya, tapi kita bicara di radio ya. Jadi ketika misalnya tiap pagi dan sore itu El Sinta ada menyajikan mata uang. Falas ya. Dia akan bilang bahwa ketika orang yang wah rupiah sekarang naik nih 15.500 ya, drop ya. Berarti gua harus apa gitu. Artinya ada sesuatu yang harus dia lakukan kan. Base-nya adalah informasi yang disampaikan El Sinta. Nggak usah jauh-jauh deh. Saya mau ke Dewan Pers. Saya dengar El Sinta. Walaupun saya orang El Sinta, saya dengar El Sinta. Ada demo di sana. Berarti gue nggak bisa lewat situ tuh gitu. Lewat sini gitu. Padahal di aplikasi pemandu jalan kayaknya suruh lewat situ. Oh ini kayaknya baru terjadi nih. Jadi mendingan kita lewat sana. Bisa mengambil keputusan kan? Itu hal-hal seperti itu yang segmen kita tuh yang dibutuhkan. Jadi orang-orang yang seperti itulah yang kita sasar ya. Selain juga kita udah mulai menyasar, mempersiapkan pendengar-pendengar baru Mbak Ira. Kenapa? Karena dia nanti pada saatnya yang akan ada di posisi pendengar secara firm gitu ya. Betul. Ya Mas Z kita siapin nih. Kita kasih terus bahwa lu tuh harus
tahu tentang ekonomi, tahu tentang politik, berwawasan gitu ya. Karena lu nanti megang perusahaan itu, lu harus berwawasan. Nah, itulah kita kasih info-info itu gitu loh. Sehingga nanti ketika pada titik tertentu dia udah memang harus meneruskan perusahaan itu atau bisnis itu, dia udah cukup cakap. Nah, itu idealnya ya yang kita inginkan untuk mengganti. Karena kenapa harus dilakukan itu? Nggak bisa kita men-serve pendengar itu aja. Kenapa? Karena kalau itu aja, mereka kan makin tua, ya kan? Ketika udah pensiun, mungkin dia daya beli, dia spend money-nya dia akan nggak seperti yang dulu lagi kan. Berarti kita harus siapin yang akan naik menjadi audiens yang paling baru gitu. Iya, regenerasi gitu ya Mas ya. Gitu. Oke, nah ini kan sekarang kita udah tahu ya Mas, tadi juga Mas Haryo sempat nyebut kita udah disrupsi digital gitu ya. Jadi berbagai lini tuh kena. Bank aja tuh teller udah pada di-cut ya Mas ya. Sampai banyak cabang ditutup gitu. Betul. Terus kalau di media itu koran-koran juga udah banyak yang tutup, ganti ke digital gitu. Nah ini kalau di radio, terutama radio berita yang marketnya sangat niche ya, sangat spesifik. Itu gimana sih Mas? Apakah emang perkembangan teknologi digital nih mengganggu ekosistem radio berita gitu? Iya, pertama kalau kita lihat mengganggu, yes. Tapi kalau angle-nya itu, tapi kalau dilihat dengan angle berbeda, justru sebenarnya opportunity gitu. Jadi gini, kita sebagai radio yang menyajikan berita, munculnya media sosial itu bukan sebagai lawan, justru sebagai kawan gitu loh. Ditemenin gitu ya Mas ya. Karena delivery-nya harus makin luas gitu loh. Tadinya cuma kita delivery-nya di FTA, free to air, FM misalnya gitu ya. Kita sekarang udah pakai streaming. Jadi udah pakai streaming, orang udah nggak beli radio lagi, tinggal klik aja streaming radio tersebut, dia bisa dengarkan. Jadi beberapa postingan ya, karena kita kawinkan antara radio yang berbasis FTA itu free to air itu dengan media sosial yang berbasis internet base, beberapa postingan-postingan yang kita lakukan di media sosial kita tautkan link streamingnya. Jadi misalnya langsung diklik gitu ya jadinya ya. Bisa lagi ada perbincangan ini. Isinya tentang ini, simak di sini. Wah ini keren nih, gue mau denger ya, klik. Bener kan? Iya bener nih gitu. Dan sekali 2 kali dia melakukan itu, 3 kali 4 kali dia akan kontribusi informasi. Ketika kita sebut di udara dia akan udah langsung engage dia. Halnya jadi media sosial yang berbasis internet base itu bukan sebagai lawan tapi sebagai kawan. Nah itulah sebenarnya yang kita lakukan. Jadi harusnya radio berita justru lebih seneng nih ada delivery channel yang lain gitu kan. Dan lebih kaya lagi. Dan dia bisa meneruskan bisnisnya dengan melakukan audience acquisition. Dia bisa mengakuisisi orang-orang yang bermain di internet sebagai orang yang tahu tentang radio itu gitu loh. Jadi benar-benar ningkatin brand awareness gitu. Betul. Ya Mas ya. Jadi ya kita kapung lah. Di mobil lu denger radio sambil nyetir gitu ya. Keluar ya kan lu bisa buka di gadget lu. Ketika duduk di kantor lu bukain komputer, laptop dan sebagainya. Untuk itu lu bisa klik juga websitenya, bisa tahu apapun yang terjadi. Mau sambilan denger radionya, lu bisa streaming, lu bisa kerja gitu. Jadi kita gawangin aja semua di situ gitu loh. Sehingga kenapa? Sehingga mereka tahu brand radio berita itu. Gitu. Iya, apalagi di Twitter juga Elsinta tuh bukan salah satu sih. Kalau saya sih selain satu-satunya akun radio berita yang saya follow ya cuma Elsinta kan. Dan itu selalu update banget. Apalagi kalau misalnya lagi ada satu peristiwa apa misalnya kayak penembakan atau apa itu pasti setiap berapa detik atau kemacetan ya Mas ya. Atau setiap sore pagi itu pasti kan ada tuh. Jadi lumayan update walaupun nggak dengerin tapi Gak ketinggalan ya. Gak ketinggalan gitu. Jadi benar-benar reliable ya. Itu cara-cara kita sebenarnya ya. Kita paham banget bahwa orang itu kan gak selalu mendengarkan radio. Karena dulu kita berpegangan bahwa orang yang dengar radio itu quarterly. Ya dulu ya quarterly. Kalau sekarang mungkin udah enggak 15 menitan kali ya. Orang udah 3 menitan, 5 menitan udah bagus. Kalau kita lihat riset di LC Nielsen di TSL time spent on listening itu Elsinta ada di posisi 3-4 menit itu udah bagus banget udah gitu. Ya. Kalau radio lagu itu kan bisa 5 menit karena memang dia stay untuk dengerin lagu ya. Lagunya. Tapi ada juga yang 1 menit, 2 menit.
posisi kayak gitu kita perhatiin banget. Nah oleh sebab itu kita paham mengenai orang nggak bisa berlama-lama di radio. Nah platform-platform media sosial lah sebagai delivery channelnya. Oh gitu. jadi saling mengisi gitu ya Mas ya. Betul. Dan ketika nanti ditanya misalnya Mbak Ira ditanya, Mbak Ira radio berita apa yang saat ini menyajikan berita-berita yang kaitan dengan isu-isu terkini. Even misalnya Mbak Ira nggak dengerin radio El Sinta, tapi dia bisa jawab kan? Iya benar. Itu benar banget kok. Saya soalnya memang sudah tidak sering dengan radio ya Mas, tapi tetap update-nya ya tetap dari Twitter, itu pasti ada di El Sinta ya. Di top of mind radio berita tuh ya El Sinta gitu. Thank you Mbak. Ini dan itu bukan begitu aja kita dapetin ya. Artinya itu keringetan Mbak. Untuk satu siaran bayangin aja. Satu siaran itu kalau penyiarnya dibilang hebat, emang hebat maksudnya gitu ya. Dia punya wawasan yang luas. Tapi yang jauh lebih hebat orang-orang di belakangnya Mbak. Jadi dalam satu siaran itu misal penyiar bisa pertanyaannya tajam, ya kan. Dia bisa tahu apa aja. Itu semua produsernya yang secara udah nyiapin ya. Ya, waktu paperless ya. Dia chatting ke dalam itu, ini tanya itu. Ini ada berita ini, coba konfirmasi. Jadi si produser juga contribute yang luar biasa juga. Betul, jadi betul. ada produser, ada co-producer, ada koordinator liputan, ada anchor di depan mic, ada operator. Jadi itu semua tuh teamwork banget teamwork. Ya jadinya. Jadi ya kalau memang itu prosesnya, artinya keringetnya luar biasa Mbak. Ketika dulu saya pernah siaran di radio, saya cuma bisa sendiri aja bisa siaran gitu loh Mbak. Zaman dulu ya? Iya zaman dulu dengan mic kita putar CD atau dulu materi-materi lagu gitu ya. Kita bisa sendiri, telepon bisa langsung ke studio gitu. Kalau sekarang nggak bisa Mbak. Telepon yang langsung ke studio ketika on air dia ngomong ngaco gimana? Iya ya kan? benar. Artinya ada gatekeeper di sana. Betul. Ada listener service ya. Itu juga. Jadi dalam satu kali siaran rentetan tuh panjang bener gitu. Dan itu yang mengudara yang sudah lewat dari quality control. Itulah sebenarnya. Jadi maksudnya kalaupun kita ada di posisi ini, itu bukan seperti makan siang yang gratis gitu. Iya. Jadi finish produknya itu yang memang sudah mengudara gitu ya Mas ya. Betul. Nah ini kan setelah tadi El Sinta bisa mengawinkan ya FTA sama digital dan juga media sosial dan lain-lain. Ada perubahan target audience nggak sih Mas? Kalau dibilang perubahan target audience, idealnya kita tetap melakukan target kita di segmen di B dan KA. Tapi siapanya itu yang berubah. Siapanya. Kalau dulu mungkin orang yang mendengarkan radio doang gitu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa. Platform apa yang kita gunakan untuk delivery channel kita gitu loh. Kayak misalnya streaming misalnya. Atau misalnya media sosial. Setiap media sosial aja masing-masing punya karakteristik yang berbeda kan. Coba deh Mbak Ira bilang. Pemain IG sama pemain Twitter beda nggak? Betul, beda. Gitu kan? IG kan visual banget kan. Facebook sama IG beda. TikTok juga beda. Jadi artinya terus gimana dong cara apakah berubah? Yes, dia tetap sama back to A, tapi orang-orang itu berbeda. Kalau di Twitter orang-orangnya pengen yang instan aja gitu kan, karena dia pengen cepet update terus ya. Orang-orang instan tuh kayak apa? Nah kita ada profiling sendiri tuh. Terus nanti kalau di IG juga gitu. Kita nggak mungkin semua tiap jam itu ada 10 posting, nggak boleh malah gitu kan, malah dilepeh. Engagement rendah tuh Mas, nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat tuh, selewat terus kan gitu ya. Jadi emang kita pelajarin. Targetnya tetap sama, tapi siapanya yang berubah. Siapanya itu ya tadi kita melihat, namanya kita lakukan audience acquisition. Kita lihat yang di media sosial itu siapa-siapa aja orang yang di kelas B ke A itu. Nah itu yang kita treat, kita kita layani. Rata-rata mereka kalau yang kepo pasti ke DM kok, gitu. Ngasih kontribusi kok misalnya di Twitter ya gitu, dia pasti mentionnya kalau ada tabrakan ini mentionnya ke El Sinta. Mention El Sinta sama TMC Polda Metro. Pasti berarti ini adalah audiens kita. Nah kita rawat gitu loh. Ya jadi kita masukin ke database. Sehingga kita tahu juga siapa-siapa kita. Bahkan kalau orang nelpon ke El Sinta yang udah ada database, kita ketahuan, gak usah memperkenalkan nama juga udah tahu gitu loh. Oh ini Mbak Ira ya nelpon ya. Oke, apa kabar, selamat pagi gitu. Jadi udah akrab gitu ya. Harus kayak. Jadi itulah yang kita target, yang kita ambil. Jadi kita rawat juga. Orang yang di IG juga gitu. Kalau misalnya dia DM, nih Min ini bagus nih, bisa diangkat nih gitu. Lagi viral. Kita gak boleh tuh mendinai itu. Kita bilang, oh ini bagus juga, bener ya. Coba kita cek ya di trending topik ada nggak? Oh iya ada nih.
di hashtag, oh ada nih, ini harus kita angkat nih, benar, thank you ya gitu loh. Jadi tinggal nanti teman-teman di redaksi berproses kira-kira angle-nya apa ya gitu loh, untuk angkat itu. Dan itu, jadi orang-orang yang itulah sebenarnya yang target-target kita tuh, yang mau kita ambil, biar mereka tahu dulu tentang Radio El Sinta. Sometime next dia akan klik streamingnya bisa dengerin Radio El Sinta. Itu dulu deh. Jadi jangan naruh standar yang tinggi. Pokoknya semua harus denger radio gitu. Enggak gitu loh. Sekarang tuh behaviornya udah beda gitu loh. Kita cukup kasih konten aja, dia ada di brand image-nya dia bahwa ini asalnya dari mana, dari konten ini dari mana, mereka akan ini kok inget kok gitu loh. Iya, karena udah tertancap ya di kepala ya merek ini gitu kan. Iya, betul. Dan itu tapi juga jadi ini ya Mas, kayak banyak kan misalnya audiens yang tadi memberikan info ya. Iya, betul. Memberikan info terus karena Radio El Sinta memang basicnya adalah radio berita, jadi ada tanggung jawab untuk meng-cross check dulu ya Mas ya. Harus. Jadi tidak serta-merta langsung nge-repost atau langsung disiarkan gitu, diudarakan gitu. Jadi ya. itu prosesnya tuh panjang. Ada gatekeeping gitu di situ ya. Proses panjang. Jadi untuk pendengar yang mengudara ke udara itu prosesnya panjang. Dia kasih info, terus kita telepon dia, gitu kan. Habis telepon dia, thank you Pak. Nanti sometimes beberapa menit lagi kita telepon lagi. Nah, dalam beberapa menit itu dia cross check tuh petugas itu ke polisi ke orang-orang yang ada di, kan kita punya datanya. Misalnya kalau Mbak Aira tinggalnya di mana, Cibubur misalnya, kita bisa search kan mendengar aja yang ada di Cibubur tuh mana aja sih gitu loh. Kita bisa random, bisa kontak dia gitu. Segitunya ya? Sampai segitunya. Terus sampai kalau misal polisi nggak bisa gitu ya. Kalau polisi bisa, sebenarnya itu ada kejadian kayak gini. Firm ya Pak ya, firm. Oke, berarti pendengarnya kita bisa naikin udara secara lengkap. Polisinya juga kita bisa naikin di udara secara lengkap. Jadi itu namanya yang kita bilang adalah jurnalis warga. Kalau citizen journalism. Kalau dulu kan tanya, citizen journalism kan pendengar nggak bisa dong. Ya kalau memang pendengarnya doang nggak bisa, tapi harus dilengkapin 5W1H-nya, dan harus klarifikasi. Itulah jurnalis warga. Kalau menurut kami gitu loh ya. Gitu. Nah ini kalau tadi mendengarkan penjelasannya Mas Haryo ya, jadi yang benar-benar oke, kerjanya ternyata memang segitu kompleksnya gitu ya Mas ya. Dan ternyata juga pendengarnya masih banyak, brand awareness-nya masih tinggi gitu. Berarti ada, kalau orang bilang radio berita itu akan mati, itu gimana tuh Mas kalau menurut pendapatnya Mas Haryo? Radio berita akan mati. Kalau menurut saya sih radionya mungkin bisa off. Ya, tapi sebagai sebuah profesi yang menyajikan berita, saya rasa itu yang nggak bisa tergantikan. Sekarang mungkin platform radionya, FM-nya, yang sekarang mungkin agak pendengarnya akan turun ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi curiosity orang tentang news, tentang berita tetap ada. Mungkin kita nggak siaran di FM, tapi kita bisa siaran di streaming yang sekarang ini orang lagi gandrung. Iya, happening ya. Ya. Mungkin kita nggak bisa siaran di radio FTA, free to air, mungkin kita bisa siaran di YouTube. Untuk sebuah siaran itu tetap aja butuh skill jurnalis yang memang mumpuni, yang dia mampu membaca, tahu need and curiosity dari audiensnya, tahu kebutuhan-kebutuhannya, itu kan butuh skill. Jadi matternya sekarang ini mungkin platformnya yang sekarang lagi disrupsi ya, tapi need curiosity orang tentang news tetap ada. Kita mungkin nggak siaran di FM, kita bisa siaran di streaming, kita bisa siaran di media sosial dan sebagainya. Saya rasa sih itu ya. Dan alhamdulillah sih so far ya, kalau bicara mengenai El Sinta, kita memang tahu bahwa pendengar itu menurun. Itu riset dari Asian Nielsen. Tapi kita harus imbangi dengan media sosial dan juga streaming base. Nah, bagaimana untuk survive kan butuh anggaran dana dan sebagainya. Iya, justru itu kita dengan kekompakan ini ya, kita jauh lebih fokus, kita delivery channel lebih banyak gitu ya. Alhamdulillah ya, iklan dan sebagainya masih terus kita bisa dapetin gitu loh. Tetap sustain jadinya ya. Alhamdulillah. Jadi kenapa? Kalau misalnya Kementerian BUMN dia punya program apa gitu ya, dia pikir dia bisa siaran atau publikasi di radio. Kalau dulu cuma di radio doang. Sekarang kita bilang, Pak, Twitter kita 3,7 juta Pak. Jadi omni channel ya, macam-macam. Bapak bisa lah siaran di El Sinta, nanti kita bisa live juga di Twitter kita, di IG kita, di YouTube kita.
oh gitu ya, mereka makin senang. Iya betul, Jadi, karena exposure-nya lebih tinggi kan. Nah itu cara-cara kita lah sebenarnya yang kita lakukan. Mungkin teman-teman radio yang lain juga lakukan ya. Ya alhamdulillah itu bisa kita lakukan. Untuk yang tadi pertanyaan Mbak Ira bahwa gimana di situasi disrupsi ini kita bisa bertahan, ya itulah. Intinya sebenarnya platform yang jadi lawan tadi jangan dibilang jadi lawan, harus jadi kawan. Jadi media sosial atau apapun yang platform internet base itu harus menjadi kawan kita. Gitu. Nah itu kan terobosan-terobosan ini dimulai sejak kapan sih Mas di El Cinta? Kalau sebagai radio yang unik tadi ya saya bilang tahun 2000 di-declare bahwa kita punya News and Talk Radio dan udah kita pas di HAKI ya, kan intelektual kita di Humham. Tapi ketika kesini-sini tuh kita baru kerasa bahwa ketika disrupsi terjadi di digital ini, ya memang kita harus berubah, menyesuaikan, beradaptasi. Tapi ingat, adaptasi itu butuh knowledge, ya kan. Betul. Jadi nggak main asal beradaptasi itu aja gitu. Tapi masing-masing teman-teman di El Cinta sendiri diminta untuk buka wawasan, karena susah loh. Buka wawasan tuh susah banget. Kita udah ada comfort zone ya gitu ya. Terus suruh buka wawasan. Aduh berat banget. Rasanya kayak gini aja oke kok gitu loh. Iya, begini aja udah enak ngapain sih? Iya, padahal kalau kita bicara bisnis kan tahun ke depan atau 2 atau 3 tahun berikutnya pasti berubah. Betul. Nah ini kita alamin kan. Nah oleh sebab itu makanya kita harus berubah. Dari mungkin dulu yang siarannya Anda dan agak formal banget sekarang mungkin udah nggak bisa. Kalau dulu misalnya itu tidak mungkin dilakukan. Nah sekarang mungkin bisa bilang itu nggak mungkin Pak dilakukan. Pakai enggak sama tidak itu berbeda. Jadi gitu lebih casual jadi lebih casual ya. Kita ngikutin ya. Sekarang ini kan trennya begitu. Kalau kita lihat di media sosial orang yang nge-vlog, orang yang kayak report sendiri itu ya orang kayak gitu lah. Jadi ya kita berubah. Terus yang kedua, serve audiensnya juga berubah. Kalau dulu kita duduk aja orang udah nelpon, udah WA, udah SMS gitu ya. Kalau sekarang nggak kayak gitu. Mbak Ira punya media sosial kan? Punya akun kan? Punya. Di setiap platform ada akun kan? Iya. Sekarang kalau lihat kejadian-kejadian apa-apa, lapornya ke media atau ke akunnya sendiri? Ya ke akunnya sendiri. Akunnya sendiri. Jadi orang-orang yang kita tadinya duduk doang itu ya nggak bisa cuman duduk doang, tapi dia harus berselancar luar biasa gitu. Betul. Ya, ini kan pola-pola yang berbeda jadinya kan, pendekatan yang berbeda sehingga kita bisa tetap bertahan. Kok kelihatan bisa bertahan ya emang effort di belakangnya itu memang udah berubah etosnya gitu loh. Kalau dulu cuma duduk doang nerima telepon ya kan, kalau sekarang nggak bisa. Ini harus benar-benar dia hunting dan sebagainya. Kalau dulu yang hunting cuma produser, sekarang semuanya harus jago hunting gitu loh. Jadi sekarang tuh kayak jemput bola gitu ya istilahnya. Betul. Ya. Karena behaviornya udah berubah. Gitu. Nah ini kalau gimana sih Mas, tadi sempat Mas Ari sempat cerita juga sempat agak galau gitu. Apakah kita harus nambahin musik atau enggak gitu. Dan ini gimana sih? Ini kan berarti udah 23 tahun ya Mas ya. Konsisten di bidang radio berita. Itu gimana sih Mas ngejaganya, apalagi ini kan sekarang era digital, jadi ngerasa kayak aduh gimana ya, apakah kita harus berganti format atau gimana gitu. Kita berkeyakinan bahwa yang konsisten itu yang masih terus dipercaya ya, karena bisnisnya kita radio adalah bisnis trust. Ketika kita harus konsisten dan menjaga kepercayaan publik itu adalah value tersendiri. Jadi memang benar godaan tuh luar biasa ya kan. Bukan hanya dari kalangan-kalangan pendengar, tapi kalangan-kalangan yang hebat, yang mungkin punya knowledge yang bagus gitu ya. Itu kalau El Cinta dikasih lagu yang ini tuh pasti lebih keren Mas Haryo gitu loh. Pasti pendengarnya banyak tuh gitu. Yes, kita juga sempat apa iya ya gitu ya. Tapi kalau kita lakukan itu manfaat dan mudaratnya gimana ya gitu ya. Kita bilang kita sepakat nih sama teman-teman di radio bahwa kita harus jaga eksistensi kita Mas Haryo gitu loh. Ya, jadi menguatkan saya juga supaya tetap istiqomah gitu ya Mas ya. Tapi benar tuh ketika emang ada coba putar lagu ini kita selalu bilang kita nggak marahin pendengar. Itu juga dia bisa nge-request itu kan karena dia dengar El Cinta juga kan gitu ya. Akhirnya dia WA, udah thank you banget lu bisa denger El Cinta, tapi lu request lagu untuk muterin ini. Oke, lu boleh denger di radio tetangga deh. Tapi kalau lu mau denger berita lagi, lu masuk lagi ke El Cinta, is okay. Gue nggak akan ngedeny lu gitu. Mereka juga akhirnya, oh gitu ya. Ya udah. Akhirnya konsisten itulah yang sebenarnya yang
dibaca oleh banyak orang, ya udah. Kalau dengar radio, kalau cari berita di radio, ya itu radionya gitu, nggak ada lain-lain. Kalau misalnya ada yang lain kan, jadi nanti kan agak berubah kan gitu ya. Ini mau nyiapin berita atau mau requestan lagu nih gitu kan? Kan agak berbeda gitu loh. Bahkan pernah ada loh pengalaman saya tuh waktu itu ada stasiun radio luar negeri yang ingin bersiaran juga di Alsinta gitu. Oh iya. Selain yang sekarang udah ada ya, tapi ada juga ada itemnya yang request lagu gitu loh. Oh, wah, ini AMKM Anda mendengar kami memutar gitu ya. Mungkin ya lebih kekinian ya. Artinya dia muter lagu dalam durasi setengah jam gitu. Iya. Waduh, ini tapi kalau secara ekonomi asik juga nih gitu loh. Artinya dia beli airtime kita bagus juga karena kontraknya setahun gitu ya. Tapi karena kita putuskan bahwa wah nggak bisa nih karena ada lagunya, berarti ini bukan formatnya kita. Iya, merusak konsistensi jadi ya Mas ya. Kita kasih pemahaman, kita kasih pengertian, kita kasih angle jalan keluarnya gimana, tetap mereka masih nggak mau gitu ya, karena memang udah standarnya kayak gitu. Ya udah, nggak bisa bergabung untuk sementara ini. Ada loh kayak begitu. Padahal kalau lihat dari nominalnya, wah cukup menggiurkan gitu kan. Tapi itu berarti bener-bener ini Mas ya, bener-bener konsistensinya tuh tak tergoyahkan gitu ya. Bahkan tadi tawaran duit karena aja. kita yakin bahwa ketika kita konsisten, orang akan percaya gitu loh. Dan rezeki dari arah yang tak terduga-duga kan gitu. Iya. Pasti ada benefitnya, pasti ada ini lain gitu loh. Nah itu yang kita rasain ya, benar juga bahwa selepas COVID benar-benar disrupsi, akhirnya kita bisa survive. Setelah COVID berangkat, kita ada juga banyak juga yang percaya kembali baik walaupun baik yang private maupun yang dari negara ya, pemerintah ya, itu udah ada lagi lah, kita jadi semangat lagi nih. Oke, kita hajar lagi deh dengan fokus yang seperti ini, tapi kita harus juga pandai untuk beradaptasi gitu. Nah itu yang kita lakukan sih sampai sejauh ini, tetap konsisten di jalur itu, Mbak Ira. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mas ya. Ini gimana sih Mas sebagai praktisi profesional radio yang berarti udah 30 tahun kali ya Mas ya? Iya, hampir lah. Berarti udah hampir 30 tahun menjadi praktisi radio gitu, radio berita ya, yang memang sangat niche. Apa sih Mas visi dan gambaran Mas Haryo itu untuk radio berita tuh ke depan kira-kira kan seperti apa gitu ekosistemnya? Jadi untuk radio berita saya rasa sih masih akan terus eksis ya. Tapi memang platformnya mungkin yang berubah, ya kan. Tadi saya cerita bahwa mungkin nggak di FM lagi gitu ya, tapi di platform yang lain. Tapi kontennya tetap sama, cara kerjanya tetap sama, membutuhkan kapabilitas seorang jurnalis. Ini kita bicara radio berita ya, jurnalis yang handal, ya kan, yang berwawasan, yang mempunyai KEJ ya. Etik jurnalistik itu harus dipegang gitu ya. Apalagi kalau di radio tuh bukan hanya kode etik jurnalistik, dia tuh ada di bawah 2, Dewan Pers dan KPI itu loh. Benar ya. Kan dia agak PR-nya berat juga tuh. Betul. Itu harus dipahami. Karena diawasi 2 institusi ya. Nah, bisa survive dengan kondisi yang berbeda. Caranya ya tadi bahwa kita harus berkawan dengan apa yang ada saat ini, beradaptasi. Dan ingat, dalam beradaptasi itu butuh knowledge, butuh ilmu. Nah ilmunya itulah sebenarnya yang harus kita kejar terus. Ilmu itu kan berkembang. Jadi bisnisnya berkembang, ilmunya berkembang, kita berharap bahwa itu akan selaras gitu loh. Dan ini akan terus eksis. Saya rasa sih itu ya, visi kita ke depan bahwa radio berita dengan konten berita masih terus akan bisa eksis. Entah itu platform yang berubah, tapi untuk menyediakan kontennya itu tetap bahwa kita harus punya kapabilitas yang ada. Nah oleh sebab itu saya senang nih makanya diundang di Dewan Pers seperti ini ya, karena ini kan biangnya nih gitu lah. Artinya setiap minggu aja ada meeting, ada wawasan tentang bagaimana UKW, bagaimana etikanya, apalagi banyak laporan-laporan. Dari laporan-laporan itu kita bisa belajar kan. Ternyata yang ini tuh nggak boleh, yang itu nggak boleh, yang ini boleh gitu. Kita belajar kan. Nah, oleh sebab itu
senang banget kita bisa diundang di sini, jadi nambah wawasan juga gitu Mbak Ira. Jadi kita sama-sama belajar lah ya Mas betul, ya. Betul. Jadi belajar tuh nggak ada matinya deh. Gitu. Bener banget. Karena kalau belajar kita nambah wawasan, kita bisa update dan bisa adaptasi ya Mas ya. Karena adaptasi itu butuh knowledge ya. Nah bener banget. Oke. Terima kasih Mas Haryo udah mau datang ke acara kita di Insiders ini di podcastnya Dewan Pers, dan sukses insya Allah mudah-mudahan, dan juga sukses buat Mas Haryo dan Radio El Sinta, teman-teman di Radio Berita. Terima kasih. Terima kasih.